Halo semuanya, selamat datang kembali di channel tentang kode. Di video kali ini kita akan belajar tentang callback, promise, async, wait. Nah, jadi hal-hal ini sangat berhubungan erat dengan yang namanya synchronous dan asynchronous. Nah, jadi sebelum kita masuk ke bagian callback, promise, async, wait, kita akan mengenal dulu perbedaan antara synchronous dan asynchronous. Oke, jadi ini saya gunakan Visual Studio Code. Saya menggunakan extension Live Server supaya kalau saya melakukan perubahan, maka browser saya akan otomatis terreload. Nanti dicari aja di extension ini Live Server namanya. Ini saya langsung mulai. Jadi yang pertama kita akan mengenal dulu tentang synchronous. Nah, synchronous ini sifatnya blocking. Jadi misalnya seperti ini. Jika baris kode di baris 5 ini belum tereksekusi, belum selesai, maka baris yang di baris 6 ini tidak akan tereksekusi. Jadi 6 ini akan menunggu dulu yang 5 ini selesai. Misal ini saya contohkan console.log mulai seperti ini. Nah, di bawahnya saya buat satu fungsi say hello misalnya. Di sini saya console.log hello JavaScript seperti ini. Nah, di bawahnya saya panggil nih fungsi say hello. Di bawahnya lagi saya console.log akhir seperti ini. Ini saya buka dulu ya, inspect element. Saya masuk ke tab console. Oke, di sini. Ini jika saya save, maka yang tereksekusi pertama kali adalah yang baris ini. Kemudian lanjut kita mendeklarasikan sebuah fungsi, disimpan referensinya ke memori, kemudian kita memanggil fungsi tersebut menggunakan nama fungsinya say hello seperti ini, dan yang terakhir kita mengkonsol akhir. Jadi kalau yang ini belum selesai, maka yang bagian baris ini tidak akan dikonsol. Ini saya simpan. Oke, di sini bisa kita lihat yang pertama kita mendapatkan output mulai, kemudian say hello, dan yang terakhir akhir. Mungkin ini gampang dipahami karena ini memang secara umumnya, misal kalau teman-teman terbiasa di PHP yang memang sifatnya sinkronus, mungkin ini akan sangat gampang dipahami. Oke, selanjutnya kita akan coba asinkronus, contoh dari asinkronus. Oke, asinkronus. Jadi sifat dari asinkronus non-blocking code. Blocking code. Nah, oke, jadi asinkronus sifatnya non-blocking code. Ini mungkin saya akan langsung contohkan. Misal saya di sini console.log mulai seperti ini. Ini saya komen dulu semua. Ini saya console.log mulai. Oke, di bawah sini saya buat function login menerima satu parameter username. Nah, jadi yang akan dilakukan di fungsi login ini adalah merequest ke server atau ke API. Jadi kita nggak punya API, jadi saya akan mensimulasikan menggunakan set timeout. Oke, misal kita request ke server membutuhkan waktu selama 2 detik. Jadi di sini saya masukkan 2 detik 2000 milisecond. Kemudian ketika proses login sudah selesai, maka fungsi ini akan mengembalikan kembalian misal username, kemudian mengembalikan email misalnya. Oke, seperti ini. Nah, di bawah sini saya akan memanggil fungsi login ini. Jadi saya buat satu variabel untuk menampung output atau kembalian dari fungsi login ini. Misal saya buat const login user seperti ini. Ini saya panggil fungsinya login. Parameternya username misal tentang kode. Di bawah sini saya konsol nih, yang sudah login ini saya konsol. Ini const. Oke. Mungkin di atas ini saya konsol lagi, console.log mulai proses login. Kemudian di bawahnya saya konsol lagi, selesai proses login. Nah, ini ketika saya save, coba kita perhatikan ya di konsol browser ini. Jika saya simpan, ini. Jadi yang pertama tereksekusi baris mulai yang ini. Nah, jadi fungsi login ini tidak akan langsung mengembalikan hasil. Ini hasilnya baru akan dikembalikan setelah 2 detik, ya kan? Oke, kemudian kita konsol nih, mulai proses login. Yang ini ya, mulai proses login. Nah, kemudian kita panggil fungsi login ini.
Kemudian di bawahnya kita langsung console logged in user. Ini kita mendapatkan output undefined. Kenapa undefined? Karena ini sifatnya asinkronus. Jadi dia tidak menunggu proses ini selesai. Kita langsung mengkonsol logged in user. Artinya logged in user ini belum mendapatkan hasil apa-apa. Karena hasil dari fungsi login baru kita dapatkan setelah 2 detik. Oke, jadi baris ini tidak menunggu proses yang ini selesai. Itulah sifat dari asinkronus. Dia tidak akan menunggu proses ini selesai, dia akan langsung loncat ke baris selanjutnya. Jadi biarpun yang ini belum selesai, tetap dia akan lanjut terus ke baris setelahnya. Oke, makanya yang logged in user ini kita mendapatkan hasil undefined. Oke, mungkin timbul pertanyaan. Jadi, bagaimana cara kita mengambil kembalian dari login yang ini? Bagaimana kita mau mengambil username dan emailnya? Kita bisa menggunakan yang namanya callback. Oke, ini saya akan mencontohkan cara menggunakan callback. Ini saya buat satu file baru, callback.js. Di index yang main.js saya ganti callback.js. Mungkin jika teman-teman pernah menggunakan jQuery Ajax, sudah sangat familiar dengan callback ini. Misal kalau di jQuery, seperti ini ya. Misalnya saya melakukan request ke server, kemudian URL. Nah, kemudian kita menggunakan cara seperti ini untuk mengambil hasilnya. Success, function, seperti ini. Nah, ini adalah yang dinamakan callback. Oke, atau kita mau mengambil error. Maka di sini kita panggil lagi callback-nya seperti ini. Ini kalau di jQuery. Oke, ini kita akan buat yang model seperti ini. Jadi setelah kita mengenal proses callback, kita akan coba dengan promise. Oke, ini saya hapus. Ini saya buat komentar callback. Oke, ini saya copy ya fungsi login ini. Fungsi login. Ini saya pastekan di sini. Oke, jadi pada fungsi login ini, kita bisa menambahkan callback untuk mengambil return yang ini. Ini saya contohkan, di parameter kedua saya tambahkan, saya buat namanya callback seperti ini. Nah, kemudian di bagian return ini kita bungkus ke dalam callback. Oke, sekarang fungsi login menjadi seperti ini. Ini saya contohkan di bawah. Saya buat console.log mulai proses login. Nah, di bawahnya saya panggil nih fungsi login username tentang kode. Nah, untuk mengambil kembalian ini kita bisa menggunakan callback. Jadi di sini kita buat function seperti ini. Function ini kembalian yang ini. Misal di sini saya buat variable user. Jadi variable user ini akan menampung kembalian dari sini. Oke, seperti ini. Ini saya console.log user seperti ini. Nah, di bawahnya saya console lagi, console.log akhir proses. Ini ketika saya simpan, kita tunggu 2 detik. Nah, ini kita berhasil mendapatkan kembalian dari fungsi login ini. Oke, ini kita mendapatkan email dan juga username. Jadi seperti inilah cara menggunakan callback. Namun callback ini akan bermasalah jika kita mempunyai banyak callback. Misal ini saya buat satu lagi fungsi. Di sini saya buat fungsi misal get user album. Jadi sesudah login, maka saya akan mengambil album foto si user yang sedang login. Misal di sini saya buat function get user album seperti ini. Ini menerima parameter username dan juga callback. Oke, seperti ini. Di bawah sini saya juga akan menggunakan set timeout untuk simulasinya. Set timeout function. Saya akan membuat beberapa item album. Let album seperti ini. Untuk key-nya saya gunakan username user. Misal untuk user dengan username tentang kode mempunyai beberapa item album. Misal untuk ID-nya 1, nama albumnya
belajar pemrograman, misal pemrograman seperti ini. Kemudian untuk album satu lagi, ID2 ini belajar accounting misalnya. Oke, seperti ini. Di bawah sini kita return nih album berdasarkan username yang sedang login. Jadi kita return callback album, kita ambil berdasarkan key yang ini ya. Jadi ini berdasarkan username yang sedang login. Oke, yang ini kita masukkan ke sini username seperti ini. Ini misal untuk mengambil album membutuhkan waktu 2 detik juga, mungkin 2 detik. Nah, ini untuk mengambil get user album, kita juga harus menggunakan callback. Ini saya contohkan di bawah sini. Saya panggil get user album, kemudian saya masukkan username-nya tentang kode, atau saya ambil dari respon yang ini. Jadi username seperti ini. Nah, kemudian kita harus panggil lagi nih callback untuk mengambil kembalian dari get user album. Di sini kita panggil lagi nih function seperti ini albums. Jadi kita mendapatkan respon atau kembalian album. Ini saya console.log albums. Oke, ini saya simpan. Oke, ini kita tunggu 2 detik, kita dapatkan user, kemudian setelah 2 detik kita dapatkan albumnya. Oke, mungkin ini masih oke lah kan, karena baru 1 item di dalamnya. Misal ada lagi callback setelahnya. Kita panggil lagi, misal ada fungsi untuk mengambil detail album. Function detail album. Ini parameternya membutuhkan ID album. Saya buat get detail album, ID album. Kemudian kita butuhkan juga callback. Ini juga akan merequest ke server atau ke API, cuman kita simulasikan memakai setTimeout. Ini misal akan membutuhkan waktu sekitar 3 detik untuk mendapatkan kembalian dari API. Di sini saya buat let album detail. Ini ada beberapa detail album. Misal ID 1 seperti ini tanggalnya 2022-02-02 seperti ini. Kemudian items atau isi dari album-album tersebut, misal AAA seperti ini BB. Oke, saya copy lagi yang ini. Sorry, ini butuh ID album. Tadi di sini saya buat ID album misal 1 ya. Saya pakai ID album 1. Di bawah sini saya copy lagi beberapa item. Ini ID album juga 1, ID-nya saya ganti menjadi 2, ID 3, album 2. Ini CC, DDDD. Oke. Di bawah ini kita return callback albums detail. Ini saya filter berdasarkan ID album ya. Jadi saya return filter items item ID albums sama dengan ID. Oke, seperti ini. Nah, sekarang saya akan memanggil lagi nih fungsi get detail album di sini. Ini saya panggil lagi get detail album, kemudian kita membutuhkan ID albums. Jadi saya akan mengambil ID albumsnya dari respon yang kita dapatkan dari get user albums. Jadi di sini saya gunakan album, saya mengambil di indeks pertama, saya ambil ID-nya. Oke, kemudian kita panggil lagi nih callback-nya function detail album. Kita console lagi .log detail album. Oke, mungkin ini udah mulai kelihatan semakin banyak yang harus kita proses dengan menggunakan callback, maka udah semakin menjadi susah dibaca source code kita kan. Ini saya simpan, kita tunggu 2 detik, kita berhasil login, kita tunggu lagi 2 detik, kita mendapatkan albums, kita tunggu lagi berapa 3 detik, kita berhasil mendapatkan list album detail. Inilah kalau menggunakan callback. Jadi source code jadi seperti apa nih? Ini kalau misal saya copy ini, dalam sini ada callback lagi, dalam sini ada callback lagi. Jadi
ini jadi jelek kali kan, mau dibaca pun agak susah. Karena kita harus meng-callback seperti ini. Oke? Nah, jadi bagaimana cara mengatasi hal yang seperti ini? Nah, pada IS 6 atau ECMAScript 6 ada yang namanya promise. Jadi ini akan memangkas hal yang seperti ini dan membuat source code kita lebih enak dibaca. Kalau seperti ini, waduh, ini mampus lah kan, yang mau baca ataupun kita mau maintenance, ini sangat susah. Makanya di ES 6 ada yang namanya promise. Oke, sekarang kita akan mencoba mengatasi permasalahan ini menggunakan promise. Oke, ini saya copy semua fungsi yang ini. Ini saya copy, saya buat file baru, promise.js. Oke, saya pastikan di sini. Jadi yang callback, saya buka lagi index.html, ini saya ganti jadi promise.js. Oke, sekarang kita akan mengatasi masalah yang ada di callback. Yang seperti ini kalau orang luar sering bilangnya itu callback hell atau callback nightmare, karena memang ini agak sangat sulit dibaca ya. Terus jadi kayak gini source code. Misal di sini ada lagi pengecekan if, kita harus ngecek apakah album ini bla 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 bla. Maka ini akan sangat sulit kita baca. Ini belum lagi misal di sini ada lagi if seperti ini. Ini sudah nggak tahu ya saya bilang apa ini, pokoknya ini sangat sulit atau sangat tidak direkomendasikan untuk digunakan yang kayak gini. Nah, untuk mengatasi hal-hal yang kayak gini, kita bisa menggunakan promise. Bisa hapus dulu. Oke, kita akan coba menyelesaikan hal yang seperti ini menggunakan promise. Saya close. Nah, kita akan mengerefactor semua fungsi ini menggunakan promise. Jadi di promise ada dua hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada resolve. Jadi kita akan menggunakan resolve ketika hal yang kita lakukan terpenuhi. Nah, sedangkan reject, kita panggil reject ketika fungsi atau sesuatu yang kita lakukan tidak terpenuhi. Ini misal saya contohkan di fungsi login ini akan saya refactor menggunakan promise. Jadi kita tidak akan menggunakan lagi callback seperti ini. Ini saya hapus callbacknya. Return callback juga saya hapus. Oke. Nah, jadi di bawah sini kita gunakan promise. Jadi caranya return new promise seperti ini. Kemudian function. Nah, function ini ada dua ini ya. Yang pertama kita bisa menggunakan resolve yang saya bilang barusan, dan yang kedua reject jika tidak terpenuhi. Ini saya akan gunakan yang pertama resolve, yang kedua reject. Nah, yang set time at ini kita bungkus ke dalam promise. Ini saya pindahkan ke atas ke dalam sini seperti ini. Nah, yang bagian return ini kita tidak perlu menggunakan lagi keyword return. Kita langsung panggil resolve. Seperti ini. Oke. Jadi reject ini kita gunakan jika ada error. Misal gagal koneksi ke server, kita gunakan reject. Misal setelah beberapa detik nggak connect ke server, kita reject. Oke, selanjutnya kita contohkan cara memanggil login yang ini untuk mendapatkan hasil yang sudah berhasil dipenuhi, di fulfill istilahnya. Ini saya inikan dulu. Oke, di bawah sini saya panggil fungsi login. Login, ini username-nya tentang kode seperti ini. Ini saya konsol ya, console.log, mulai proses. Nah, cara memanggil atau mendapatkan hasil yang berhasil di resolve, kita bisa menggunakan then seperti ini. Then, mungkin teman-teman sering lihat ini adalah promise. Jadi then ini bisa kita lihat keterangannya on fulfill jika berhasil terpenuhi. Jadi kita panggil then seperti ini. Ini saya buat misal untuk menampungnya user, variabel penampungnya user seperti ini. Oke, ini saya konsol user. Oke, ini saya konsol lagi, console.log akhir proses. Ini saya enter, saya lebih suka menulis enter seperti ini. Ini bisa kita lihat mulai proses, akhir proses. Setelah 2 detik kita berhasil mendapatkan
kembalian email dan username menggunakan promise. Oke, nah bagaimana jika ternyata ada error seperti itu kan? Nah, jadi kita bisa menggunakan reject. Ini misal saya disable, saya komen. Di sini saya panggil reject. Ini kita kembalikan alasannya kenapa seperti itu. Misal jaringan error seperti ini kan. Namun saya tidak merekomendasikan menulis reject seperti ini. Lebih baik kita menggunakan new error seperti ini, kemudian masukkan pesan errornya. Misal jaringan terputus seperti ini. Nah, untuk mengambil output dari reject yang ini, kita bisa menggunakan di sini catch. Bisa tambahkan catch seperti ini, error. Ini kita konsol error. Saya simpan. Kita tunggu 2 detik. Nah, ini kita mendapatkan kembalian jaringan terputus. Kalau saya mau mendapatkan pesannya saja tanpa ada bacaan error titik 2 seperti ini, saya bisa tambahkan message seperti ini. Saya simpan, tunggu 2 detik. Oke, kita mendapatkan pesan error jaringan terputus. Jadi seperti inilah cara menggunakan promise. Ini bisa kita lihat secara codingan sudah agak lebih rapi. Oke, ini saya komen lagi. Saya akan meresolve. Saya save. Kita tunggu 2 detik. 1, 2, 3. Oke, ini kita berhasil mendapatkan respon dari fungsi login. Oke. Kemudian kita akan merefactor juga get user album menggunakan promise. Di yang callback ini saya hapus. Ini juga saya hapus. Nah, set timeout ini akan kita bungkus ke dalam promise. Jadi kita gunakan lagi return new promise. Function yang pertama resolve, yang kedua reject. Oke, saya ulang. Resolve kita gunakan jika yang di dalam ini terpenuhi. Oke, jika apa yang kita mau itu terpenuhi, resolve. Jadi promise janji kayak gitu kan. Kemudian resolve terpenuhi. Jadi yang dijanjikan ini terpenuhi. Nah, kalau tidak terpenuhi, kita bisa menggunakan reject. Oke, ini saya bungkus seperti ini. Oke, nah yang di bawah sini kita langsung memanggil resolve. Karena terpenuhi, kita panggil resolve seperti ini. Nah, kemudian pertanyaannya gimana caranya mengambil user album ini berdasarkan user yang sudah login. Jadi tadi kalau kita lihat di bagian callback, cara manggilnya kita model kayak gini ya. Ini saya nggak rekomen untuk menggunakan hal yang seperti ini. Nah, dengan promise kita bisa menyambung then yang ini. Jadi di sini ketika sudah login, ini saya hapus ya. Ketika sudah login, maka saya akan memanggil get user album. Jadi di sini saya langsung ketikkan get user album. Kemudian saya masukkan nih username-nya, saya ambil dari respon login. Jadi di sini saya masukkan username. Oke. Nah, kemudian untuk mengambil respon atau hasil dari fungsi get user album, di bawahnya kita panggil lagi then seperti ini. Then ini saya beri nama albums. Oke, ini saya console.log albums. Oke, ini saya simpan. Nanti kita lihat ini di konsol. Saya simpan 1, 2, 3, 4. Oke, kita sudah berhasil mendapatkan album berdasarkan user yang sedang login. Mungkin yang ini saya buat seperti yang tadi ya. Yang pertama saya console user. Yang kedua saya panggil get user album. Ini saya tambahkan keyword return get user album seperti ini. Saya simpan lagi. 1, 2. Ini kita mendapatkan user yang sedang login. Kemudian setelah 2 detik kita mendapatkan album dari si user yang ini. Jadi ini bisa dilihat untuk source code kita jauh lebih rapi dan jauh lebih elegan daripada kita menggunakan callback yang seperti ini. Ini sangat sulit kita baca. Oke.
Nah, selanjutnya kita juga akan mengerefactor get detail album menggunakan promise. Jadi sama, yang ini kita hapus, kemudian yang ini kita bungkus ke dalam promise. Jadi return new promise, resolve, dan reject. Oke. Oke, nah di bawahnya yang ini kita tidak menggunakan lagi callback, jadi kita panggil resolve. Resolve, keyword return kita hapus. Oke, nah setelah ini bisa kita lihat yang pertama login, kemudian kita mendapatkan albumnya. Nah setelah ini saya mau langsung mengambil detail album setelah proses mengambil album berhasil. Jadi di bawah sini, nah yang di sini, ini saya buat lagi seperti ini. Console.log albums, kemudian saya akan langsung memanggil get detail album. Jadi di bawah ini saya return get detail album, kemudian saya masukkan ID dari albumnya. Ini album, karena album responnya atau kembaliannya dalam bentuk array, saya harus mengambil dulu indeks ke berapa. Saya ambil indeks ke 0, kemudian saya ambil ID-nya. Seperti ini. Untuk mengambil hasil dari get detail album, kita tambahkan lagi di bawah sini then seperti ini. Ini saya tampung misal nama variabelnya detail album. Detail album. Di sini saya console.log detail album. Oke, ini sudah saya simpan. Atau mungkin yang ini saya buat jadi 3 detik, mungkin 4 detik. Yang ini jadi 3 detik. Jadi supaya lebih nampak. Ini saya simpan. 1, 2. Kita mendapatkan user yang sedang login. Kemudian kita mendapatkan album berdasarkan user yang telah login. Dan yang terakhir kita mendapatkan detail dari album berdasarkan ID album. Oke. Nah, jadi ini bisa kita lihat perbedaannya jauh lebih rapi daripada yang callback tadi. Oke, mungkin ini masih kurang rapi, makanya di ES7 atau ECMAScript 7 diperkenalkanlah fitur async await. Jadi untuk meringkas lagi proses yang ini. Oke, sekarang kita akan coba menggunakan async await. Yang ini saya copy semua. Saya buat file baru. Ini saya close. Saya buat satu file baru. Async.js. Oke, yang ini saya ganti async.js. Yang file tadi saya pastikan di sini. Ini saya hapus semua. Oke. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan async await. Oke. Jadi untuk meringkas lagi proses dari yang kita lakukan seperti ini, kita bisa menggunakan async await. Ini kita akan lihat contohnya. Jadi tujuan dari proses ini semua adalah untuk mengambil detail album, ya kan? Namun di sini ada beberapa proses yang harus dilalui, mulai dari login, mengambil album, kemudian baru mengambil detail dari albumnya. Oke, jadi kita akan meringkas proses ini menggunakan async await. Oke, ini saya contohkan. Nah, async await juga kita gunakan untuk hal-hal yang mengembalikan promise. Oke, namun kita bisa juga menggunakan untuk fungsi atau sesuatu yang tidak mengembalikan new promise. Nanti saya akan contohkan. Ini sekarang kita fokus dulu ke yang mengembalikan promise. Di bawah sini ya. Ini saya buat satu fungsi ambil album. Ambil album. Seperti ini. Balik lagi. Jadi tujuan dari proses ini semua tadi yang ada di promise atau di callback adalah mengambil detail album user yang sedang login. Oke, jadi ambil album. Nah, yang pertama kita akan melakukan terlebih dahulu proses login. Oke, nah untuk melakukannya dengan async await, kita tambahkan keyword sebelum function async seperti ini. Kita memberitahukan kepada JavaScript bahwa fungsi ini adalah asynchronous, melakukan hal-hal yang sifatnya asynchronous. Jadi yang pertama kita akan melakukan proses login. Jadi saya buat const login user sama dengan login seperti ini. Kemudian saya tambahkan parameter username-nya tentang kode. Oke. Nah, supaya async await bekerja,
ini karena proses login adalah mengembalikan promise, kita harus menambahkan keyword await di sini. Oke, jadi await ini akan menunggu proses login ini selesai. Setelah proses login selesai, baru baris selanjutnya akan tereksekusi. Jadi inti dari async await ini, kita bisa menulis baris kode yang sifatnya asinkronus dengan gaya sinkronus. Jadi kita bisa menulis baris per baris seperti ini. Tidak lagi menggunakan callback hell yang harus seperti ini ya, yang sangat sulit dibaca, dan juga promise mungkin agak masih sulit juga dibaca. Nah, dengan async await kita menulis proses yang sifatnya asinkronus dengan cara sinkronus. Oke, jadi kita menulis baris per baris seperti ini. Nah, setelah kita login, kita akan mengambil user album. Jadi di bawah sini saya buat lagi variabel untuk menampung user album. Const user album seperti ini. Kemudian saya panggil fungsi get user album. Nah, fungsi ini menerima satu parameter username yang sedang login. Nah, ini kita langsung bisa memanggil ini ya, variabel logged in user, kemudian username seperti ini. Jangan lupa di sini kita tambahkan await karena fungsi get album juga mengembalikan promise. Oke. Jadi inilah perbedaan dari async await dengan promise dan juga tadi callback. Jadi dengan async await, source code kita jadi terlihat lebih rapi, gampang dibaca, dan juga gampang kita maintenance. Oke, di bawah sini setelah kita mendapatkan user album, kita akan mengambil album detailnya. Jadi di sini saya buat lagi const album detail. Ini kita gunakan untuk menampung hasil dari detail album. Ini saya panggil lagi get album detail. Nah, ini menerima parameter ID albumnya. Jadi user album saya mengambil ID di indeks pertama atau indeks 0 ID seperti ini. Oke, nah di bawahnya kita bisa langsung console.log album detail. Oke, kemudian di bawah sini saya panggil fungsi ambil album ini. Saya panggil seperti ini saya simpan. Kemudian kita lihat setelah 2 detik seharusnya akan muncul. Oke, ini kita mendapatkan output promise karena di get detail album kita lupa menambahkan keyword await. Jadi ini saya tambahkan, saya simpan. Ini kita lihat lagi konsol setelah 2 detik seharusnya muncul setelah berapa detik nih? 4 detik. Ini terlalu lama, ini saya ubah lagi ya. Ini 2 detik. Ini saya ubah juga 2 detik. Kemudian ini juga saya ubah jadi 2 detik. Jadi totalnya 6 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita mendapatkan hasil kembalian dari get detail album dengan cara yang lebih elegan seperti ini. Oke, jadi seperti inilah perbedaan kalau kita menggunakan callback, then cut seperti yang di promise tadi, dan dengan menggunakan async await. Jadi dengan async await, source code kita jadi terlihat lebih rapi. Oke, ini saya perlu jelaskan. Jadi ambil album sekarang sifatnya juga non-blocking karena dia asynchronous function. Jadi kalau misal di sini saya tambahkan console.log 1 seperti ini, kemudian 2, 3, 4. Nah, ini kalau kita save, ini saya simpan. Oke, ini sifatnya juga non-blocking. Karena di sini kita menambahkan keyword async ambil album. Jadi sifatnya sekarang asinkronus. Jadi 1, 2, kemudian langsung lanjut ke 3 karena proses ini belum selesai, lanjut langsung ke 3 dan seterusnya. Jadi baris 72 ini yang console log 3 tidak akan menunggu baris 71 selesai karena sifatnya asinkronus. Oke, selanjutnya kita akan coba menggunakan keyword async di function biasa yang tidak menggunakan atau melakukan proses yang mengembalikan promise seperti ini. Oke, ini misal di bawah sini saya buat function abcd seperti ini. Ini saya akan nge-return hal yang biasa, misal A, saya return A seperti ini. Oke.
Jadi cuma nge-return hal yang biasa seperti ini. Jadi tidak mengembalikan promise. Namun saya akan tambahkan async di sini. Nah, jika kita ini saya copy ya, saya copy. Ini saya komen, saya pastekan di bawah sini. Ini saya panggil nih fungsi ABCD. Menurut teman-teman apa yang akan kita dapat di konsol? Ini saya simpan ya. Kita akan lihat, kita simpan. Oke, kita mendapatkan 1, 2, 3, 4. Oke, ini mungkin saya konsol ya, karena kita mengembalikan hasil console.log ABC seperti ini. Ini saya simpan lagi. Oke, ini kita bisa lihat bahwa yang ABCD ini kita tidak mendapatkan hasil AB seperti ini. Kenapa? Karena kita menambahkan async di depan function ini, otomatis function ini akan mengembalikan sebuah promise. Oke, promise tapi sifatnya itu fulfill. Resolve, yang dikembalikannya itu adalah resolve, bukan reject. Jadi cara kita mengakses AB yang ini, kita bisa menggunakan then seperti tadi. Jadi saya panggil ABCD seperti ini, then misal ABC, ini saya console.log ABC. Saya simpan lagi. Oke, ini kita mendapatkan hasil 1, 2, 3, 4. Kemudian ABC. Nah, mungkin tadi bisa kita lihat, kita langsung mendapatkan hasilnya setelah 2. Sedangkan yang ini kita mendapatkan hasil setelah 4. Jadi ini saya copy dulu ya, saya unduh dulu. Nah, jadi pada baris ini kita tidak menunggu hasil ini di resolve. Kita langsung mengkonsol ke konsol yang ini promise-nya, kembalian dari promise-nya, bukan kembalian hasil yang telah di resolve atau yang telah di fulfill. Makanya yang ini langsung tereksekusi. Ini kalau saya simpan, bisa kita lihat tadi 1, 2, kemudian kita mendapatkan promise, output promises, bukan output yang ini. Nah, sedangkan dengan yang seperti ini, kita menunggu dulu sampai yang ini berhasil di resolve atau di fulfill, kemudian baru kita konsol. Jadi yang 3, 4 ini tidak akan menunggu proses ini selesai. Jadi setelah 1, 2 tereksekusi, kemudian ini akan menunggu sampai di resolve, tetapi yang ini tidak akan menunggu baris 4, 8, 4 ini tereksekusi sampai selesai. Dia akan lanjut terus seperti itu. Oke, jadi seperti inilah jika kita menggunakan keyword async di function yang tidak melakukan atau mengembalikan promise. Namun secara default setiap fungsi yang dikasih keyword async akan mengembalikan promise, walaupun di dalamnya tidak melakukan hal-hal yang sifatnya asinkronus. Oke, ini saya scroll lagi ke atas. Ini saya komen dulu ya. Saya komen, ini saya uncomment. Nah, yang yang async function ambil album ini kita juga bisa menulis dengan gaya arrow function. Misal saya copy ya, ini saya komen, saya paste di sini. Jadi yang baris ini kita akan menulis dengan gaya arrow function. Ini saya buat cons ambil album sama dengan, kemudian kita gunakan arrow function, bukan arrow biasa seperti ini ya, namun fat arrow yang seperti ini. Oke, nah untuk async-nya kita tambah di mana? Jadi sekarang bukan lagi di depan nama fungsi ini, namun di sini, async seperti ini. Jadi seperti ini kalau kita menulis dengan gaya arrow function. Ini saya simpan, kita lihat 1, 2, 3, 4. Ini kita tunggu sampai kita mendapatkan detail album. Oke, ini kita berhasil mendapatkan detail dari album. Oke. Jadi seperti ini cara menulis dengan function standar atau function yang biasa kita tulis, dan yang ini cara menulis async await di arrow function. Oke, ini saya komen lagi. Nah, yang function ABC pun juga bisa kita tulis ke dalam arrow function dan juga akan berperilaku sama. Jadi yang arrow function pun kalau kita menambahkan keyword async juga akan mengembalikan promise. Ini saya contohkan. Ini saya ubah. Cons ABC, ini saya tambahkan keyword async. Aduh, oke. Ini saya simpan. Sorry, ini saya uncomment dulu, saya simpan.
Nah, ini bisa kita lihat bahwa yang async function namun tidak melakukan hal-hal yang asinkronus, dan kita tulis dengan cara arrow function juga mengembalikan promise. Mungkin lebih jelasnya saya konsol lagi, console.log. Oke, ini saya simpan. Nah, ini bisa kita lihat juga walaupun kita menulis dengan gaya arrow function juga akan mengembalikan promise. Oke, jadi seperti itu cara menggunakan async await. Oke, saya juga akan ngasih tahu cara menggunakan async await di IIFE. Jadi IIFE itu ini saya tulis ya di bawahnya. IIFE. Ini kepanjangan dari immediately. Betul nggak sih tulisannya immediately seperti ini? Invoke function expression. Jadi fungsi yang seperti ini akan langsung tereksekusi. Jadi untuk menulisnya, mungkin teman-teman kalau pernah gunakan jQuery sering melihat yang seperti ini. Function. Nah, jadi fungsi yang seperti ini akan segera tereksekusi tepat setelah kita menulis fungsi. Misal di sini ya, saya akan memanggil yang ini tadi. Yang ini saya tambahkan di sini. Ini saya komen dulu semua. Ini juga saya komen. Oke, ini ketika saya simpan, maka kita akan mendapatkan error ini karena belum ada async ya. Ini saya tes aja, simpan, saya tes simpan. Oke, ini kita dapatkan error uncalc syntax error await. Jadi, nah untuk menggunakan async di IIFE ini kita tambahkan di depan sini async seperti ini. Oke, seperti ini. Ini saya simpan. Kita tunggu 6 detik. Oke, ini kita berhasil mendapatkan hasil. Jadi fungsi ini akan langsung tereksekusi. Oke, kita juga bisa menulis dengan gaya arrow function. Bisa copy, bisa komen. Saya pastikan di sini. Ini IIFE arrow function. Nah, jadi cara menulisnya, yang function ini kita hapus, kita sisakan kurung seperti ini, tambahkan fat arrow seperti ini. Oke, ini saya simpan. Kita tunggu 6 detik. 4, 5, 6. Oke, jadi yang IIFE pun bisa kita gunakan async await. Ini masih ada sih yang saya kasih tahu, yang ini saya komen dulu. Jadi di bagian yang ini tadi, yang ini, misal pertanyaannya bagaimana jika kita tidak mau langsung mengkonsol di sini atau memproses hasilnya. Kita akan nge-return hasil-hasil yang sudah kita dapatkan yang ini. Jadi ini saya contohkan. Jadi cukup gampang. Di sini kita return. Kemudian misal saya akan nge-return semua hal ini. Jadi saya akan nge-return logged in user, user album, detail. Seperti ini. Jadi di sini untuk memanggilnya, karena ini asynchronous function, kita harus menggunakan then. Ini saya buat items ya, karena kita mengembalikan banyak hal yang di sini. Kita ada mengembalikan logged in user, user album, dan album detail. Ini saya tes console.log items. Oke, ini tidak akan ngeprint login user terlebih dahulu karena dia cuma 2 detik. Kemudian user album enggak. Namun akan menunggu semua proses ini selesai. Kemudian baru kita akan mendapatkan hasilnya. Ini saya simpan. Kita tunggu 6 detik. 3, 4, 5, 6. Oke, ini kita berhasil mendapatkan hasilnya. Jadi di sini ada logged in user yang sudah berhasil login, kemudian albumnya, dan ini album detailnya. Oke, jadi ini akan menunggu semua proses ini selesai, baru kita mendapatkan outputnya. Oke, mungkin timbul pertanyaan, bagaimana kalau salah satu yang ini di reject atau kita mendapat error misal ketika mengambil album user ini kita reject, kita nggak mendapatkan hasilnya. Jadi di sini saya tambahkan reject new error gagal koneksi misalnya. Ini kalau saya simpan, kita tidak akan mendapatkan item yang ini. Ini saya simpan.
kita tidak akan mendapatkan hasil apa-apa. Nah, ini ya. Jadi kita mendapatkan error gagal koneksi. Cara mengambil error gagal koneksi ini masih sama, kita bisa menggunakan catch ini saya buat aja error seperti ini, saya console.log error message seperti ini, saya save, kita tunggu 6 detik, 1, 2, 3, oke, ini gagal koneksi. Namun bedanya ini, kalau ada salah satunya terreject, maka yang proses selanjutnya ini nggak akan tereksekusi lagi. Kita akan langsung mendapatkan rejection atau di catch nih, di block catch. Oke, misal lebih jelasnya, saya akan nge-reject saat pertama kali login. Ini saya cut, saya pastekan di sini. Oke, ini saya simpan. Saya simpan lagi biar lebih jelas. Oke, saya simpan 1, 2, 3. Nah, jadi pas di detik kedua kita langsung mendapat rejection dan proses yang setelah login ini. Jadi di sini kita sudah mendapatkan rejection atau penolakan. Oke, maka yang proses selanjutnya ini tidak akan tereksekusi lagi. Kita akan langsung lompat ke block catch yang ini. Oke, apalagi ya yang mau saya kasih tahu? Mungkin yang ini sudah semua. Ya, bagian async await sudah semua. Sekarang kita akan coba yang namanya promise all. Oke. Ini saya close atau ini saya close juga. Ini saya buat satu file lagi, promise all. Ini saya ganti menjadi promise all. Oke, ini saya buka file promise all. Di sini saya akan membuat dua promise. Pertama di sini const ambil gambar server A. Misal yang dilakukan fungsi ini akan request ke server untuk mengambil gambar di server A. New promise. Ini akan mengembalikan promise. Resolve. Reject. Ini saya gunakan arrow function ya. Arrow function. Misal di sini saya console.log mulai proses server A. Oke, ini saya simulasi menggunakan set timeout function. Oke, misal di sini saya punya satu set gambar yang saya terima dari server. Gambar seperti ini, isinya aaaa.png, kemudian bbb.png dan cccc.png. Oke, kemudian di bawah sini saya resolve seperti ini. Ini saya buat key-nya gambar A karena saya akan ngambil gambar ini dari server A, jadi saya buat penanda gambar A, gambar. Oke, seperti ini. Di bawahnya saya buat lagi satu ambil gambar server B. Di bawah sini saya di bawah sini saya buat gambar server B. Mulai proses server B seperti ini. Ini saya ganti jadi gambar B. Oke, nah di bawah sini kita akan memanggil dua fungsi yang mengembalikan promise ini secara paralel, jadi secara bersamaan. Ini saya buat 2 detik, di bawah sini juga 2 detik. Oke, jadi kita akan memanggil dua promise ini secara bersamaan. Oke, mari kita lihat caranya. Kita menggunakan promise all. Jadi kita panggil promise all. Jadi yang namanya paralel dilakukan saat yang bersamaan, persis sama kayak gitu. Ini saya contohkan ya, promise all. Kemudian di sini membutuhkan value dalam bentuk iterasi atau array seperti ini. Oke, ini bisa kita lihat an array of promises. Jadi di sini saya masukkan ambil gambar server A, ambil gambar server B. Oke. Kemudian setelah ini berhasil tereksekusi, kita gunakan then untuk mengambil hasilnya. Jadi hasil console.log hasil seperti ini. Ini saya simpan, nanti bisa kita lihat di konsol bahwa dua proses ini akan dieksekusi secara bersamaan. Saya simpan, kita perhatikan ya di konsol. Oke, ini pas dalam waktu yang sama mulai proses server A dan mulai proses server B muncul dalam waktu bersamaan. Saya simpan lagi ya. Saya simpan.
server A, server B muncul dalam waktu bersamaan. Nah, kemudian kita mendapatkan dua hasil. Karena yang promise ini berhasil, yang ini juga berhasil. Jadi ini kita expand ya, saya expand, yang ini hasilnya, ini ada dua. Ada gambar dari server A, ini bisa kita lihat key-nya gambar A, dan yang kedua ada gambar B. Ini adalah gambar yang kita dapatkan dari ambil gambar server B. Oke. Nah, bagaimana jika salah satunya ini di reject? Oke, ini kita lihat ya contohnya. Misal yang server B saya reject. Mungkin jangan saya bahas dulu reject. Misalnya saya bahas, misal yang ini cuma membutuhkan waktu 500 milisecond, namun yang ini 4 detik. Jadi, apakah kita akan mendapatkan hasil dari gambar A terlebih dahulu, di-outputkan ke konsol, kemudian kita dapatkan yang gambar B? Jawabannya tidak. Jadi, akan menunggu dua proses ini selesai terlebih dahulu, selesai dua-duanya, kemudian baru kita akan mendapatkan hasilnya. Ini saya simpan. Ini bisa kita lihat, sudah lebih dari 500 milisecond. Nah, pas di 4 detik kita mendapatkan hasil dua-duanya. Jadi, seperti inilah cara kerja dari promise all. Oke, nah sekarang kita contohkan jika salah satunya ini di reject. Misal yang 500 ini di resolve, kemudian yang 4 detik ini kita reject. Misal saya reject, new error, gagal connect misalnya. Ini saya komen, saya simpan lagi, kita lihat ya. Kita tunggu, 1, 2, 3, 4. Oke. Jadi ketika di proses 4 terjadi rejection atau terdapat reject, maka semuanya akan di reject. Jadi di sini saya inikan aja ya, saya catch error console.log error. Saya simpan lagi, kita tunggu 1, 2, 3, 4. Oke, jadi kalau promise all, jika salah satunya gagal, maka semuanya dianggap gagal. Seperti itu. Ini misal saya gagalkan yang diambil server A. Ini saya komen. Saya pastikan di sini. Ini kan terjadi pada saat 500 milisecond. Ini kita tes ya. Kita simpan. 1. Nah, jadi ketika yang ini terreject, maka yang selanjutnya akan terreject semua seperti itu. Jadi kalau salah satu gagal, maka semuanya akan gagal. Jadi kita mendapat hasilnya itu di block catch yang ini. Oke, mungkin saya tulis ya komentar, mengembalikan semua hasil jika berhasil di resolve. Oke, kemudian di sini mengembalikan error jika salah satunya di reject. Oke. Jadi akan dikembalikan hasilnya kalau semuanya atau berhasil di resolve. Tapi kalau salah satunya di reject, kita akan mendapatkan rejection di block catch yang ini. Selanjutnya kita coba promise race ya. Jadi yang di folder ini saya buat lagi file promise race.js. Ini promise all, promise race, oke. Saya buka lagi index.html, ini saya panggil promise race. Saya simpan. Oke, saya buka file promise race. Saya akan mengcopy yang ada di promise all yang ini ya. Ini saya copy semua. Saya pastekan di promise race. Ini saya close. Oke, sekarang kita coba promise race. Jadi di bawah sini saya panggil promise race seperti ini. Race. Ini juga menerima dalam bentuk array. Jadi kita masukkan yang ini ya, promise yang kita buat yang ini. Diambil gambar server A, ambil gambar server B. Kemudian kita panggil block then hasil console.log hasil. Kemudian catch hasil, error. Console.log error. Oke, yang ini saya komen dulu yang reject ini. Ini saya simpan. Nih, saya tekan save. Oke, ini juga dilakukan secara paralel, secara bersamaan. Ini kalau saya simpan. Jadi A dan B tereksekusi secara bersamaan. Namun perbedaannya dengan promise all, di promise all, ini saya buka ya, promise all. Jadi di promise all mengembalikan semua hasil jika berhasil di resolve.
dan mengembalikan error jika salah satunya di reject. Namun kalau di promise race, di sini bisa kita lihat di bagian hasil ini yang kita terima cuman satu item dari gambar A. Why? Kenapa? Gitu. Jadi di promise race, bisa catat ya, nanti saya upload ke GitHub, mungkin teman-teman butuh. Promise race, saya jelaskan, mengembalikan salah satu promise yang paling cepat di resolve. Oke, jadi inilah perilaku dari promise race. Dia mengembalikan salah satu promises yang kita jalankan ini yang paling cepat di resolve. Misal ini kan 500, ini saya ubah jadi 5000 misalnya. Ini saya ubah jadi cuman 2 detik. Oke, ini ketika saya simpan, kita tunggu 2 detik, maka saya akan langsung mendapatkan hasil yang sudah berhasil di resolve dari server B. Jadi promise race mengembalikan yang paling cepat di resolve. Oke, ini saya contohkan lagi bagaimana jika salah satunya di reject. Oke, misal yang ini, yang yang ambil server B ini di resolve, namun yang server A di reject. Ini kita uncomment, yang ini saya comment. Ini saya jalankan ulang, saya simpan. Kita tunggu. Oke, jadi di sini kita mendapatkan hasil gambar B. Kenapa kita masih mendapatkan hasil gambar B? Karena balik lagi, perilaku promise race mengembalikan promise yang paling cepat di resolve. Jadi karena kita mereject di ambil gambar server A, yang mana ambil gambar server A ini baru selesai prosesnya setelah 5 detik. Dan ini di reject. Nah, namun diambil gambar server B, ini selesai tereksekusi setelah 2 detik dan posisinya resolve. Makanya kita akan langsung mendapatkan yang ini. Oke, nah bagaimana jika kebalikan? Yang ini saya resolve, yang 5000 ini, namun yang 2000 atau 2 detik ini kita reject. Ini saya reject ya. Saya simpan. Oke, ini kita dapatkan reject, gagal connect. Jadi kayak gitulah promise race. Ini saya catat ya. Jika salah satu promise tercepat di reject, maka akan langsung mengembalikan, kok saya jadi typo terus, mengembalikan error seperti ini. Oke, selanjutnya saya kasih contoh juga bagaimana jika ambil gambar server A dan server B berhasil menyelesaikan dalam waktu yang sama. Misal sama-sama bisa menyelesaikan dalam waktu 2 detik seperti ini. Ini saya resolve dua-duanya nih. Saya simpan. Kita lihat hasilnya. Oke, ini kita mendapatkan hasil gambar A. Kenapa nggak gambar B seperti itu? Kan sama-sama dalam waktu bersamaan. Jadi kalau dalam kasus berhasil mendapatkan atau berhasil diproses dalam waktu bersamaan, maka yang kita dapat sebagai hasil adalah baris kode yang teratas atau promise yang ada di urutan atas. Jadi bukan di urutan yang ini ya, bukan urutan yang kita masukkan ke dalam array ini, namun urutan di baris kode. Jika baris code ambil gambar server B, saya pindahkan ke atas ini saya simpan, kita lihat ya. Nah, jadi yang saya dapatkan adalah ambil gambar dari server B. Jadi yang diambil yang pertama itu bukan dari urutan array di sini, melainkan dari urutan baris kode yang kita tulis di sini. Oke, ini saya kembalikan seperti semula. Nah, bagaimana jika salah satunya itu di reject? Ya kan, dia berhasil menyelesaikan dalam waktu secara bersamaan, namun yang server B misal saya reject. Ini saya reject, saya simpan, kita akan mendapatkan hasil gambar server A. Kenapa? Karena balik lagi, seperti yang barusan saya bilang, yang pertama kali diambil jika waktu proses selesai dalam waktu bersamaan adalah yang baris atas, yang ini dulu, atau yang promise di baris atas yang ini. Nah, sedangkan yang ini memang selesai dalam waktu bersamaan, namun posisinya berada di promises setelah server A. Oke,
Ini saya komen, misal di sini saya tambahkan reject, maka kita akan mendapatkan kembalian reject. Saya simpan. Oke, ini kita mendapatkan error gagal connect. Jadi seperti inilah cara kerja dari promise race. Mau lanjut lagi kah? Oke, mungkin saya lanjut ya. Saya lanjut promise any. Ini saya close. Saya buka lagi, saya buat satu file lagi, promise any.js. Yang promise race saya copy, saya pindahkan semua ke promise any. Index HTML ini saya ganti promise any. Ini saya close, saya buka promise any. Oke, ini saya ganti menjadi promise any. Seperti ini. Oke, mungkin supaya lebih jelas gimana cara kerja promise any, saya akan nambah lagi satu promise ya. Misal ambil gambar server C seperti ini. Ini juga dilakukan semuanya secara paralel atau secara bersamaan. Ambil gambar server C. Ini kan saya buat di resolve semua. Misal ini saya buat 1 detik, 2 detik, 3 detik. Ini semuanya posisinya di resolve. Saya simpan. Kita lihat. Nah, yang kita dapatkan adalah ambil gambar dari server A. Kenapa? Karena ini hampir mirip dengan promise ini. Promise race. Ini saya buat komentarnya ya. Promise ini, namun ada banyak nanti perbedaan antara promise race. Promise ini mengembalikan salah satu promise yang paling cepat di resolve. Oke. Setelah ini saya contohkan lagi bagaimana jika salah satunya di reject, seperti itu kan. Kalau di promise race, ini saya buka. Kalau promise race tadi, jika salah satu di reject, namun dia posisinya bukan yang tercepat, jika dia di reject namun posisinya paling cepat, maka kita akan mendapatkan kembalian error. Nah, kalau di promise any, misal yang 1000 ini saya reject ya, ini saya reject, saya simpan, kita tunggu. Nah, kita tidak akan mendapatkan kembalian gagal connect. Ketika yang paling cepat ini di reject, maka dia akan lanjut ke promise yang selanjutnya. Oke, yang promise selanjutnya ini di reject atau enggak gitu. Kalau seandainya enggak di reject, maka kita akan mendapatkan hasil yang di resolve dari promise tercepat setelahnya. Oke, misal di sini di reject juga nih. Yang ambil gambar server B juga kena reject. Jadi kita lanjut ke ambil ambil gambar di server yang selanjutnya. Ini kan 3000 nih, proses baru selesainya dalam waktu 3 detik. Nah, seandainya ini tidak di reject namun resolve, maka yang kita dapatkan adalah hasil dari ambil gambar server C. Ini saya simpan ya. Ini bisa kita lihat yang ambil server A saya reject, yang server B juga saya reject. Saya komen. Oke, yang server C ini saya resolve. Ini saya simpan. Kita tunggu berapa nih? 3 detik. Oke, ini saya masukkan dulu ya. Ini belum kita register ke sini ke array promise ini. Jadi saya masukkan dulu. Saya simpan, kita tunggu 3 detik. 3. Oke, di sini kita mendapatkan hasil gambar C. Jadi seperti ini cara kerja promise ini. Jika yang tercepat pertama kena reject, dia akan coba mengambil yang tercepat kedua, yang ini. Jika kena reject juga, akan lanjut ke paling cepat ketiga. Oke, bagaimana jika semuanya kena reject? Ini kita komen seperti ini. Ini semuanya saya reject. Saya simpan. Kita lihat hasilnya. Oke, kita mendapatkan promise were rejected. Jadi semua promise-nya kena reject. Oke, jadi alasannya promises were rejected. Bagaimana kita mengambil gagal connect yang ini, pesan gagal connect yang ini? Bisa kita ambil errors seperti ini, kita simpan. Kita tunggu. Oke, ini kita bisa lihat yang pertama gagal connect, yang kedua gagal connect, yang ketiga gagal connect. Atau mungkin saya ubah ya pesannya. Gagal connect server A, gagal connect server B, gagal connect server
Sorry, ini salah ya, gagal connect server C, seperti ini. Ini saya simpan, kita tunggu 3 detik. Oke, ini gagal connect server A, server B, dan server C. Jadi seperti inilah perbedaan antara promise any dan promise raise. Oke, ini sudah hampir selesai. Yang terakhir kita coba promise all settle. Oke, ini saya buat lagi satu file baru. Ini yang terakhir. Sini saya buat satu file promise all settle.js. Ini sorry, index HTML. Ini promise all settle. Saya simpan. Saya buka promise all settle, promise any saya close, promise raise juga saya close. Jadi di sini. Mungkin yang file promise any saya copy semua. Saya copy. Saya pastekan di promise settle. Ini gampang kalau promise all settle. Ini saya hapus. Oke. Nanti hasil pembelajaran ini akan saya upload ke GitHub beserta dengan komentar-komentar perbedaan antara promise all, promise raise, promise any, dan promise all settle. Oke. Ini kita ada beberapa promise, ada ambil gambar server A, server B, dan server C. Ini saya ganti jadi all settle seperti ini. Oke, ini cut saya biarkan aja, ada sedikit perbedaan. Saya simpan nih, saya simpan. Ini semuanya dalam posisi reject. Saya simpan. Ini juga dilakukan secara paralel, namun hasilnya akan kita dapatkan ketika semua promise ini sudah selesai dilakukan. Ini kita mendapatkan 3 hasil, 3 item. Nah, kalau di promise all settle, maka dia mengembalikan ada status seperti ini. Jadi yang pertama, yang ambil gambar server A, di sini ada statusnya rejected. Alasannya atau pesan errornya gagal connect server A. Kemudian di promise ambil gambar server B, kita juga ada status seperti ini. Statusnya rejected, gagal connect server B. Dan yang terakhir, gagal connect ke server C. Nah, bagaimana jika misal yang server A ini saya resolve ya, jadi berhasil mengambil gambar. Saya simpan. Ini setelah berapa ini, 3 detik kita akan mendapatkan hasil. Nah, jadi yang sukses atau yang resolve, kita mendapatkan status fulfill. Fulfill artinya terpenuhi. Oke, ini ada status, kemudian ada value atau hasil yang kita dapatkan. Jadi, seperti inilah kalau dari promise all settle. Jadi kita mendapatkan status seperti ini. Jadi yang promise pertama statusnya apa, kalau fulfill ada key value seperti ini. Oke, nah di promise all settle ini catch ini tidak akan kita gunakan. Ini kita tidak akan memakainya karena semua error atau pesan dari reject akan kita dapatkan dari sini semua yang seperti ini. Jadi ada status fulfill jika di resolve, dan jika di reject kita mendapatkan status rejected. Jadi yang catch ini tidak akan kita gunakan sama sekali di promise all settled. Oke, mungkin sampai di sini tutorial tentang callback, promise, async await, promise all, promise any, promise raise, dan promise all settle. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, mohon untuk tinggalkan like, komen jika merasa ada yang tidak jelas, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya.